Pulang dari Sydney telusuri ijazah Gibran, Roy Suryo, 99,9% Gibran tak lulus dan tak punya ijazah SMA. Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang kini menjadi salah satu aktivis pemburu keaslian ijazah Jokowi dan anaknya Gibran Rakabuming, hari Jumat 31 Oktober lalu terbang ke Sydney. Dia mengunjungi kampus University of Technology Sydney dan lembaga afiliasinya yakni INSERT. Tujuannya menelusuri jejak pendidikan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi yang sekarang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Begitu tiba di Sydney, Roy Suryo tidak membuang waktu. Selain menggelar forum dengan diaspora Indonesia, Roy Suryo juga langsung mengunjungi gedung yang dulunya menjadi lokasi INSERT, tempat Gibran pernah mengikuti bimbingan belajar bahasa Inggris namun tidak selesai. Ihwal Gibran tidak menyelesaikan kursus bahasa Inggrisnya dan entah kenapa kok kemudian diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai ijazah yang setara dengan SMK dengan bidang keahlian akuntansi itu dipaparkan oleh Ihsan Katonde, warga negara Indonesia yang pada tahun 2018 pernah mengantarkan Gibran, istri dan anaknya keliling kota Sydney ketika dia mengikuti bapaknya Jokowi yang telah menjadi presiden melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Australia saat itu Malcolm Turnbull. Ya, jadi saya sekarang sudah berada di bekas gedung yang dulu disebut sebagai INSERT Language Center atau disebut sebagai INSERT UTS yang sekarang sudah menjadi, kalau tulisan ada di situ adalah 187 Thomas Street atau bahkan di sini ini 187 Thomas Street Auditorium ya. Dan di sini dulu pernah yang namanya Fufu Papa. Nah, ini Fufu Papa ya. Itu katanya ada di sini dulu Fufu Papa ya. Sekarang dia sudah jadi badut dunia. Nah, ini badut media ya gitu. Jadi saya khusus menggunakan kaos ini untuk mengenang apakah dulu memang ada seorang yang mengambil pendidikan di sini. Dan katanya hanya 6 bulan dan tidak main-main ya. Kita abadikan dengan peralatan profesional ya, untuk kemudian nanti secara detail ya kita pastikan dan kita cocokkan dengan orang yang bisa menceritakan apakah benar dulu ini Ya, sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya Transnational Education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh INSEARCH. INSEARCH memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke INSEARCH dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-Level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke INSEARCH, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program INSEARCH ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari You mean from year 10, 11, 11? I think 10 or 11.
10 or 11. Some students here are 16 when they start. How long studies here? Well, full foundation is 1 year. They've got foundation, they've got English foundation diploma, and then they can get direct entry into UTS. Very good. Even though I work here, I think it's a good course. Wants to support. Jadi ada nih Thermal bikin nih Thermal udah sarap ini bikin konten ya. Jadi saya sembari di sini kita juga memantau para Thermal itu bikin hoax. Ini jelas-jelas hoax ya. Jadi hoax betul. Ini orang ini memang kontennya semuanya hoax ya. Udah wajahnya nggak hoax ya. Itu kontennya isinya hoax semua. Ya, jadi alhamdulillah berkat doa rakyat Indonesia saya semuanya lancar dan nanti akan banyak update. Hari ini alhamdulillah kita temukan banyak sekali update bagus banget yang ada di Australia, tidak hanya dari UTS tapi dari person UTS, seorang guru di sana, seorang teacher di sana, dan juga ada banyak agen yang memberikan kesaksian apa sebenarnya UTS. Sekarang ya kita tantang kepada Gibran Rakabuming Raka. Apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu, nanti dia akan nyetak ya gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insert. Nggak apa-apa, Disem nggak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Ya, selain nama saya kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari Insert itu semuanya memiliki bukti ini. Wow. Ya, silakan. Tapi temennya nggak ketemu kan sama dia? Temennya nggak ada, tidak dikenal. Oh, yang Mereka semuanya tidak mengenal yang namanya Gibran. Ya, dan di sini ini pun ada nilainya. Nggak apa-apa, visut nggak apa-apa. Ini sudah saya sembunyikan informasinya, termasuk namanya saya. Ya, termasuk namanya saya. Ya, ini nilainya C. Jadi kenapa ada nilai C? Nilainya itu macam-macam. Nih ada nilai-nilai yang ada. Itu English course. Ini English course. Certificate. Ya, sertifikat. Jadi sebenarnya dia untuk memperoleh namanya ranking 9 atau ranking 10. Dan disinilah rankingnya. Di situ di bawahnya ada nilai. A itu artinya apa? B, C. Itu minimal yang bisa dapat. Kalau D, dia namanya failed. D itu nggak lulus. Dikit lagi, Ya. dikit lagi. Ya. D itu nggak lulus. Dikit lagi. Ya, nah jadi cuma sebentar kok. Ini paling penting. lagi. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Iya. Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia nggak punya sertifikat. Itu yang paling penting. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya. Terima kasih untuk petugas semuanya di bandara yang sudah mengizinkan kita untuk melakukan ini. Dan kita balik dengan tertib, kita bubar dengan tertib. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Rakabuming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Kalaupun ada pasal 18 di kepentingan nomor keputusan KPU nomor 19, itu berarti keputusan KPU itu harus batal demi hukum karena melanggar undang-undang. Ya, oke? Apa bisa orang masuk S1 nggak lulus SMA? Tidak logis, ya. Itu aja udah. Kalau ada aturan yang mengalahkan itu, berarti semua rakyat Indonesia sekarang nggak perlu SMA. Ya, sekarang lanjut saja ke perguruan tinggi, dari SMP langsung ke universitas. Ya, karena peraturan KPU itu harus juga dicabut. Ya, ya, ya. Kalau dugaan dari Dr. Melani kalau Gibran lulusan SD. Iya, sangat mungkin. Kalau lulusan SD mungkin enggak ya. Kasihan banget masa sudah lulusan SD. Tetapi artinya, tolong pegangin. Artinya apa? Ini yang paling terakhir. Berarti dia sama saja sudah membuat yang namanya dosa atau sudah namanya hal yang lucu atau kelucu-lucuan, maka dia layak dinobatkan sebagai
aib nasional. Dari situ. Ya, Nanti Fufu Fafa adalah taruhnya aib terserah, nasional. bebas. Memalukan. Taruhnya mundur. Orang-orang Indonesia di Sydney itu malu, bukan terhadap Roy Suryo dan tim, bukan terhadap Dr. Tifa, bukan terhadap Dr. tapi terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kok mau-maunya mengaku-ngaku lulus, tapi padahal sebenarnya tidak lulus. Oke, itu ya. Yang mengklaim bahwa mengantongi bukti langsung ya dari petinggi UTS. Nampaknya ini ada yang seru, bro. Ya, ini ada yang seru nampaknya ini. Nah, ketika ketika Roy Suryo menantang Gibran untuk menunjukkan sertifikat UTS Insert-nya, tunjukkan. Dan dia mengatakan, saya yakin Gibran tidak punya, katanya begitu. Ya, perkenalkan nama saya Samsul Bari. Oke. Saya masuk Insert itu 2005. 2005. Lulus 2006. Mas Samsul dengan Mas Feby, Ya. sama nggak programnya? Programnya sama, tapi Oke. saya duluan masuk Insert. Nggak apa-apa. Ya. Artinya program yang ada di Insert di UTS Insert waktu itu apa? English. Hanya English course. Ya, hanya English course. Ya. Oke, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jadi orang Ya. kalau mau masuk Insert, Ya. itu adalah dalam rangka persiapan gitu ya? Persiapan untuk masuk ke UTS. Persiapan untuk masuk ke UTS. UTS, ya. Oke, ya Mas 2005 ya. Ya. Ini 2006 Mas Reddy. Ya. Oke. Ada tambahan lagi? Mungkin sementara. Saya di sana mulai dari level 5 sampai level 10. Artinya apa itu? Level 5, level 10. Level Inggrisnya. Inggrisnya. Jadi dari Indonesia saya itu masuk di tes dulu kan, kita untuk tahu kita itu di level berapa gitu. Untuk masuk English course-nya di Insert itu. Ijazah SMP-nya ada ya. Ini jangan SD nih. Kalau dilihat dari perilaku dan jawabannya dia kayaknya memang lulusan SD doang. Ini komentar salah satu netizen, banyak sekali pro dan kontra. Penelitian tentang ijazah begitu dan dokumen-dokumen ijazah Jokowi telah jelas terbuka pun syarat minimal wapres yang hanya SMA pun ya Gibran nggak punya ijazah sama sekali, ditambah soal yang merajalela yang ditangkapnya koruptor satu persatu ya. Wah ini. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan netizen ini kalau kita luruskan begitu kan, yang digugat oleh Subhan Palal terus kemudian yang ditelusuri oleh Roy Suryo itu adalah ijazah SMA-nya. Kalau lulusan SD atau tidak, wallahualam saya tidak tahu begitu kan. Ya pasti lulus mungkin begitu kan. Tapi SM-nya saya nggak tahu karena SMA ini menjadi syarat utama untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden begitu kan ya. Dan bahkan komentar netizen banyak sekali ini, tidak perlu ada ijazah, tidak apa-apa untuk kebaikan bangsa. Udah ditanggung semua. Ya, untuk nilai ya sosial bagi Raja Jawa. Pakar telematika Roy Suryo selesai melakukan penelusuran di Sydney, Australia untuk menyelidiki pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada Selasa tanggal 4 November tahun 2025. Dari hasil penelusurannya itu, Roy Suryo menyebut bahwa 99,9% Wapres Gibran tidak pernah menyelesaikan pendidikannya. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa tanggal 4 November tahun 2025, Roy Suryo mengaku sudah melakukan verifikasi langsung ke kampus UTS Insert dan berbincang dengan alumni yang lulus tahun-tahun 2005 sampai tahun 2006. Ia pun mengambil kesimpulan bahwa Gibran tak pernah lulus dan tak punya ijazah SMA. Roy Suryo menyebut bahwa dengan hasil penelusurannya ini, ia mengaku bahwa Gibran tak layak dan tak sah menjadi wakil presiden. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Rakabuming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut. Berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden, kata Roy Suryo dikutip dari YouTube Refly Harun Selasa tanggal 4 November tahun 2025. Tak hanya itu, di Sydney Roy Suryo juga fokus untuk menelusuri keabsahan sertifikat UTS Insert yang dipakai Gibran penyetaraan ijazah setingkat SMA. Roy Suryo menambahkan bahwa informasi krusial ini didapatkannya langsung dari sumber internal yang kredibel di dalam institusi pendidikan tersebut. Roy Suryo menyebut, dirinya menemukan sejumlah kejanggalan soal catatan akademik milik Gibran. Mantan Menpora ini mengaku tak menemukan data yang menyatakan bahwa Gibran pernah lulus. Roy juga menyinggung persoalan lain terkait pendidikan Gibran. Dia meyakini bahwa Gibran tidak pernah lulus secara formal dari sekolah menengah atas. Saya yakin dia juga tidak punya ijazah SMA. Kalau ada, tunjukkan saja ke publik, biar semua jelas, tantangnya.